Oke, di video saya yang lalu, saya sudah bicara tentang yang bernama Donditan. Dia adalah seorang polemikus Islam yang kerjaannya itu cuma cari-cari kesalahannya orang Kristen, bongkar-bangkir Alkitab, bolak-balik Alkitab, mulai Kejadian sampai Wahyu dibaca, bukan tujuannya untuk mencari kebenaran, tapi tujuannya untuk menjatuhkan orang Kristen, mencari kesalahan orang Kristen, lalu dia serang habis-habisan ya. Serangannya bukan serangan secara akademik, tapi dengan cara membabi buta. Misalnya ketika dia menggunakan teks dalam Yohanes 14 ayat 6, lalu dia mengatakan, tidak salah kalau Yesus dikatakan sebagai jalan. Karena Yesus adalah nabi yang memberikan petunjuk untuk sampai kepada Bapa, dia bilang. Dan bukan hanya Yesus, tapi juga nabi-nabi lain seperti Musa dan nabi-nabi yang lain juga adalah jalan untuk sampai kepada Bapa, adalah petunjuk untuk mencapai kepada keselamatan, katanya dia. Dan saya sudah buktikan bahwa klaim tersebut salah total karena teks tidak mengizinkan demikian. Sebab apa? Yesus sendiri mengatakan, akulah jalannya, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Menyatakan dia sebagai satu-satunya jalan kebenaran kehidupan. Dan dia mengatakan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pernyataan yang sangat kuat, yang sangat eksklusif, hanya milik Yesus saja. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan demikian. Dan dari teks ini saja sudah membuktikan bukan saja Yesus satu-satunya juru selamat, tapi juga dia adalah Allah sendiri. Karena hanya Allah yang mampu membawa manusia kepada surga, kepada keselamatan. Nah, kali ini saya akan melanjutkan tanggapan saya. Nah, saudara dengarkan dulu video daripada Donditan berikut ini. Nah, jalan yang lurus itu maksudnya kan yang sampai ke tujuannya gitu. Yesus kan jalan, nggak salah, Yesus jalan. Tapi tujuannya siapa? Kan Bapa. Orang mau sampai ke Bapa harus lewat Yesus. Melalui apanya nih? Apakah melalui menyembah Yesusnya atau mengikuti ajaran Yesusnya? Mengikuti ajarannya, itu maksudnya. Untuk sampai ke Bapa nih, jalannya Yesus. Terus orang-orang manusia bangsa Israel ini untuk sampai ke Bapa harus lewat jalan Yesus. Tapi maksudnya apakah harus menyembah Yesusnya baru sampai Bapa atau ngikutin ajaran Yesus baru sampai Bapa? Gitu. Berarti yang harus disembah kan tujuan akhirnya, bukan jalannya. seperti perantara. Perantara. Ya perantara petunjuk lah. Nah, ada 3 hal yang disampaikan oleh Donditan di dalam video. Jadi 3 hal ini saya akan rincikan satu persatu dan akan langsung saya jawab. Pertama, Pak Donditan itu mengatakan jalan yang lurus itu maksudnya apa? Oke, Yesus memang adalah jalan yang lurus. Itu tidak salah. Tapi maksud jalan yang lurus itu apa? Maksudnya, Yesus adalah jalan untuk mencapai tujuan. Jadi Yesus adalah pengantara yang membawa manusia untuk mencapai tujuan, katanya dia ya. Yesus jalan, tapi tujuannya bukan Yesus. Yesus hanya sebagai jalan untuk sampai kepada Bapa. Tujuannya adalah Bapa. Nah, begitu apa yang disampaikan oleh Donditan. Nah, kalau memang Donditan mengatakan demikian, maka dia sedang menyerang posisinya sendiri. Menyerang dirinya sendiri. Karena di videonya yang sebelumnya, dia mengatakan bahwa Allah itu adalah jalan lurus. Oke, coba kita lihat videonya ini ya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan lurus. Itu. Nabi Isa alaihissalam itu sudah mengatakan kepada Bani Israel, ya. Allah Subhanahu wa taala itulah jalan yang lurus. Donditan mengatakan Isa Al-Masih menyatakan bahwa Allah itu adalah jalan yang lurus. Oke? Kalau dia bilang Allah itu jalan yang lurus, tadi dia mengatakan ya, Isa atau Yesus itu yang dia samakan dengan Isa itu adalah jalan. Tidak salah dia bilangnya, karena sebagai jalan dia membawa orang kepada tujuan tertentu, dalam hal ini tujuannya kepada Bapa, pada keselamatan di surga. Kalau dia mengatakan demikian, maka mari kita terapkan kepada klaimnya tadi di video tadi itu ya. Dia mengatakan, Isa mengatakan Allah adalah jalan. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam logika daripada Donditan. Kalau memang Allah itu adalah jalan, ya, berarti Allah sedang membawa manusia itu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sekarang saya tanya, tujuannya itu apa? Tujuannya siapa? Kalau Yesus dikatakan sebagai jalan untuk mencapai tujuan, yaitu kepada Bapa di sorga, sekarang kalau Allah itu adalah jalan, nah sekarang tujuannya Allah itu sebagai jalan membawa manusia itu, dia bawa kemana? Tujuannya kepada siapa? Ayo, jawab itu Donditan ya. Jangan mengelak terhadap pertanyaan ini. Ini sebuah hal yang lucu sekali ya.
Karena Donditan mengklaim sesuatu yang dia gunakan sebetulnya untuk menyerang dirinya sendiri. Kalau sekali lagi Allah itulah jalan, dia jalan kepada siapa? Tujuannya siapa? Jawab itu. Yang kedua, DT mengatakan bahwa Yesus jalan yang lurus itu melalui apa? Oke lah, dia mengatakan tidak salah. Yesus adalah jalan yang lurus. Tapi jalan untuk apa? Melalui apa? Apakah Yesus adalah jalan supaya kita menyembah dia, ataukah kita mengikuti ajarannya? Nah, ini dua pilihan yang diberikan oleh DT. Menyembah Yesus atau mengikuti ajaran Yesus. Yang mana di antara kedua ini yang merupakan definisi daripada jalan yang lurus itu? Lalu DT mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk sampai kepada Bapa itu bukan dengan cara menyembah Yesus, tapi dengan cara mengikuti ajarannya. Jadi Yesus adalah jalan untuk sampai kepada Bapa dengan cara mengikuti ajaran Yesus, bukannya menyembah Yesus. Jadi selama ini orang Kristen salah karena sudah menyembah Yesus katanya. Sementara bagi dia, jalan itu, Yesus adalah jalan, itu artinya dia adalah nabi yang harus diikuti ajarannya, bukan harus disembah. Nah, itu klaim daripada Donditan. Nah, sementara kalau kita lihat di video yang tadi, DT mengatakan bahwa Allah itu adalah jalan yang lurus. Sekarang saya tanya balik kepada Donditan. Kalau Allah itu jalan yang lurus, seperti Anda katakan, lalu jalan yang lurus itu sebagai apa? Apakah kita harus mengikuti ajaran Allah ataukah menyembah Allah itu sendiri? Nah, Anda pilih ya. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah jalan, berarti kita harus mengikuti ajarannya, bukan berarti menyembah Yesus, maka bagaimana dengan Allah? Allah juga Anda katakan sebagai jalan. Anda harus konsisten. Kalau Yesus itu adalah jalan, dalam pengertian dia harus kita ikuti ajarannya, maka Allah dikatakan sebagai jalan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang harus kita ikuti adalah apa? Ajarannya Allah. Bukan kita menyembah Allah. Nah, mau enggak engkau menerapkan hal itu kepada Tuhan Anda sendiri? Ya harus konsisten. Kalau mau dikatakan orang yang tidak pelin-pelan, Anda juga harus menerapkan kepada Allah seperti Anda melakukan kepada Yesus. Allah sebagai jalan berarti yang harus diikuti adalah ajaran daripada Allah. Kita tidak boleh menyembah Allah. Kalau Donditan tidak setuju dengan ini, maka Anda tidak konsisten memberikan kesimpulan terhadap iman Kristen dengan seenak udelnya sendiri. Tapi ketika dia bicara tentang Tuhannya, dia kemudian tidak mau memberikan kesimpulan yang sama seperti tuduhannya terhadap orang Kristen. Nah, kalau dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah jalan, berarti harus apa? Harus mengikuti ajarannya atau menyembah dia? Saya jawab, kedua-duanya dilakukan oleh orang Kristen. Yohanes 14 ayat 6, saya sudah katakan di video saya yang lalu, itu bukan hanya menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, tapi membuktikan dia adalah Allah. Karena tidak ada manusia biasa, bahkan nabi manapun di dunia ini termasuk Muhammad, berani menyatakan akulah jalan, akulah kebenaran, dan kehidupan. Yesus bukan menunjuk pribadi tertentu, oh si Musa itulah jalan, kamu harus ikuti dia. Atau Yesus menunjuk Muhammadlah itu jalan, ikutilah. Tidak. Yesus menunjuk akulah jalan. Bukan dia jalan, tapi aku. Bukan hanya jalan, tapi aku kebenaran. Nah, siapa yang berani mengatakan aku adalah kebenaran? Kebenaran ya. Kesucian. Yesus, hanya Yesus yang suci, yang kudus, yang benar. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua berdosa. Yesus berani mengklaim, aku kebenaran itu. Bukan hanya kebenaran, kehidupan. Jalan kehidupan. Kalau engkau tidak percaya kepada Yesus, engkau tidak akan memperoleh kehidupan. Karena Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Nah, itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Sekarang, kalau Donditan mengatakan, apakah kita harus mengikuti Yesus itu ajarannya, ataukah kita menyembah dia karena dia adalah jalan? Saya katakan sekali lagi, keduanya. Misalnya, di dalam Matius 4 ayat 10, itu konteksnya ketika Yesus dicobai oleh iblis, dia dibawa ke sebuah tempat yang tinggi, lalu iblis berkata, lihat ini semua ya. Semua kejayaan harta dunia ini akan kuserahkan padamu, asal engkau sujud menyembah aku. Yesus jawab apa? Saudara perhatikan dalam Matius 4 ayat ke-10. Maka berkata Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ini adalah kutipan daripada Yesus terhadap perjanjian lama, dan dia mengutip, mengajarkan kembali apa yang disampaikan oleh kitab suci PL, bahwa kita harus menyembah dan berbakti hanya kepada Allah saja. Tidak boleh penyembahan diarahkan kepada manusia.
hanya kepada Allah. Ingat ya, ini ajaran Yesus. Tapi faktanya, Yesus itu juga bukan hanya mengajarkan menyembah kepada Allah, tapi dia juga menerima penyembahan kepada dirinya. Ada banyak sekali contoh-contoh. Misalnya, saudara bisa melihat dalam Matius pasal 14 ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Yesus, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, ini konteksnya ketika Yesus terpisah dengan para muridnya yang sudah berlayar menggunakan perahu, kemudian ada angin sakal terjadi, ombak badai di sana, dan perahu itu hampir tenggelam. Lalu Yesus datang pada tengah malam menjumpai para muridnya. Nah, dia datang dengan cara yang hebat, yang spektakuler, berjalan di atas air. Wah, kagetlah para murid ini kan. Siapa ini? Hantu atau siapa? Bukan, aku adalah Yesus yang bukan hantu. Dia berjalan di atas air. Kemudian Petrus bilang, bawa aku ke sana Tuhan. Oke, mari sini kau Petrus. Akhirnya Petrus juga jalan di atas air. Nah, setelah itu, perbuatan ajaib yang ketiga yang dilakukan Yesus adalah apa? Yaitu dia menenangkan badai, kemudian berhenti total. Lalu ketika mereka menyaksikan kejadian yang supranatural itu, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, apa yang terjadi? Mereka lalu sujud menyembah. Orang-orang dari para murid itu sujud menyembah Yesus. Yesus adalah anak Allah. Dan ingat ya, ketika Yesus disembah oleh para murid, ya, Yesus menerima penyembahan itu. Saudara perlu ingat ya, para murid pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang sangat menekankan kepada monoteisme yang mutlak. Orang-orang Yahudi tidak percaya pada politeisme. Mereka sangat menekankan pada keesaan Allah, ya. Allah itu esa. Dan orang-orang Yahudi itulah yang kemudian menyembah Yesus. Yesus sekali lagi ketika disembah oleh orang-orang Yahudi, dia tidak menolak penyembahan tersebut. Kalau memang dia bukan Allah, karena di Matius pasal 4, dia sudah mengatakan hanya Allah yang disembah, di mana kita berbakti kepada dia. Loh kok malah di Matius pasal 14, dia menerima penyembahan itu? Berarti dua hal. Yesus ini adalah orang gila yang mau menerima penyembahan. Atau yang kedua, dia adalah Allah sendiri. Dan pilihannya bukan pertama, dia tidak mungkin gila karena dia beraktivitas seperti biasa, orang sehat-sehat, tidak ada tanda-tanda menunjukkan dia orang gila. Hanya pilihan yang kedua, yaitu bahwa dia adalah Allah itu sendiri karena dia menerima penyembahan. Kalau dia bukan Allah, mestinya dia mengatakan, jangan kamu sembah aku, tidak boleh. Petrus mau menyembah dia, murid-murid menyembah, salah, kamu tidak boleh menyembah aku cuma manusia biasa. Sembahlah Yahweh Allah. Tapi ketika para murid orang Yahudi yang sangat ketat di dalam monoteisme yang mutlak itu, mereka menyembah Yesus, Yesus menerima penyembahan itu. Dan itu membuktikan secara jelas bahwa dia adalah Allah. Dia mengafirmasi perkataannya kepada iblis dalam Matius pasal 4 ayat 10 dan menerapkan pada dirinya sendiri. Maka penyembahan kepada Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah. Ada banyak contoh dalam Alkitab yang mencatat bahwa manusia biasa itu menolak penyembahan oleh orang-orang lain. Ya, misalnya Paulus dan Barnabas pernah disembah, Yohanes pernah disembah, tapi mereka menolak semua penyembahan itu. Ya, contohnya, saudara bisa melihat di dalam Kisah 14 ayat 15. Paulus dan Barnabas itu menolak penyembahan orang-orang di sana. Karena Paulus sudah mengadakan mujizat, orang yang tidak bisa berjalan dengan baik itu. Kemudian dia tegak berjalan, orang melihat, wah ini hebat. Kemudian mereka membawa persembahan kepada Paulus, dan Paulus mengatakan, tidak bisa, dia tolak itu. Karena dia hanya manusia biasa. Kemudian Petrus juga pernah disembah di dalam Kisah Rasul 10 ayat 25-26. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tapi apa jawaban Petrus? Petrus berkata, bangunlah, aku hanya manusia saja. Jadi, waktu Petrus mau disembah oleh Cornelius, Petrus menolak, jangan kamu sembah aku hanya manusia biasa saja. Yohanes pun mau disembah oleh malaikat. Sudah bisa melihat di dalam Wahyu 19 ayat 10. Ketika malaikat ingin menyembah Yohanes, dia juga menolak penyembahan itu dan mengarahkan penyembahan itu kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Yohanes itu hanya manusia biasa dan hanya Allah yang layak disembah. Sekali lagi, Yesus sudah menegaskan bahwa penyembahan itu dilakukan hanya kepada Allah. Matius 4:10. Dan Yohanes taat kepada perintah ajaran Yesus, bukan hanya taat pada ajaran Yesus, tapi juga Yohanes dan para murid menyembah Yesus ketika mereka ada di perahu tadi itu ya. Dan bahkan
bukan hanya manusia, orang-orang Yahudi yang menyembah Yesus pada waktu itu, tapi juga Allah sendiri, Bapa sendiri, memerintahkan semua malaikat untuk menyembah Yesus. Teksnya dalam Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Oke? Jadi bukan hanya manusia yang menyembah Yesus, bukan hanya para murid orang Yahudi yang menganut monoteisme mutlak, tapi bahkan semua malaikat, kalian semua harus menyembah Yesus, kata Bapa sendiri, kata Allah sendiri. Ini membuktikan bahwa apa? Yesus adalah Allah itu sendiri. Maka dua hal yang ditanyakan Donitan tadi, Yesus dikatakan sebagai jalan. Yohanes 14:6. Memang tidak salah. Donitan bilang, tapi jalan apa? Jalan untuk diikuti ajarannya, bukan disembah. Nah, itu dilawan sepenuhnya oleh Alkitab, karena data Alkitab mencatat, Yesus bukan hanya memberikan pengajaran yang harus diikuti oleh para pengikutnya, tapi juga dia disembah oleh para pengikutnya, dan dia tidak menolak itu. Maka kedua hal itu dilakukan oleh Yesus. Oke, kita sebagai orang Kristen bukan hanya mengikuti ajaran Yesus, tapi juga kita menyembah dia. Dan itu disetujui oleh firman Tuhan. Ya kalau Donitan nggak setuju, ya terserah, itu urusanmu. Ya jangan paksa iman kami. Bagaimana ketika itu saya terapkan kepada Tuhannya Donitan? Donitan mengatakan Allah adalah jalan. Kalau begitu, ya kita harus ikuti perintahnya Allah, ajaran Allah. Tidak boleh sembah dia. Ya kan? Kalau mau konsisten begitu. Gimana Donitan? Nah, yang ketiga, Donitan bilang begini, yang harus disembah itu adalah tujuan akhirnya, bukan jalannya. Oke, Yesus kan jalan nih. Yohanes 14:6. Oke, nggak salah. Tapi Yesus adalah jalan untuk diikuti ajarannya. Tetapi penyembahan kepada Yesus tidak boleh. Yang harus disembah apa? Tujuan akhir yang Yesus berikan itu. Yesus adalah jalan untuk mencapai kepada Bapa. Nah, tujuannya kan Bapa. Nah, Bapa itu yang harus disembah, bukan Yesus disembah. Klaim seperti itu sudah dihancurkan oleh teks-teks yang sudah katakan tadi ya. Karena orang-orang Yahudi, bahkan malaikat pun diperintahkan untuk menyembah Yesus. Dan itu tidak bisa dilakukan kepada manusia biasa. Itu sudah hancur lebur apa yang disampaikan oleh Donitan. Nah, sekarang saya kembali kepada argumennya Donitan ya. Kalau dia bilang itu Allah itu adalah jalan yang lurus, lalu tujuan akhirnya itu siapa? Saya ulangi lagi ya. Donitan mengatakan Yesus adalah jalan. Tapi punya tujuan akhirnya itu Bapa. Bapa lah disembah. Nah, sekarang Allah itu dikatakan oleh Donitan adalah jalan. Tujuan akhirnya Allah itu untuk membawa kepada siapa? Kan tidak jelas. Nah, kalau tidak jelas, bagaimana caranya Bapak Donitan menyembah tujuan itu? Lawang tujuannya tidak ada, bagaimana cerita mau disembah? Oke, ini saya terapkan logika berpikirnya Donitan ya. Kalau Anda menerapkan kepada iman Kristen seenak udelmu, bagaimana kalau saya terapkan juga kepada imanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan hancur lebur kalau begitu ya. Tujuan akhir Allah sebagai jalan itu siapa? Siapa yang mau disembah? Anda mengatakan tujuan akhir yang disembah, bukan si pembawa jalan itu. Nah, sekarang tujuan akhirnya siapa kalau Allah itu adalah jalan? Kan kacau balau. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai pribadi yang lebih tinggi posisinya daripada dia? Kan tidak mungkin umat Islam percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, menempati posisi tertinggi di alam semesta seluruh makhluk ciptaannya dia. Nah, sekarang kalau Allah juga adalah jalan, nah tujuannya untuk mencapai siapa? Lalu apakah ada pribadi yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kalau kita mau menerapkan logika kacau balaunya Donitan ke dalam imannya dia, maka itu juga akan hancur lebur, berantakan. Karena itu, maka ndak usah asal buka mulut, asal mangap menyerang iman Kristen. Kamu harus belajar dulu baik-baik Alkitab, baru kamu melakukan kritik. Kritiknya tuh harus secara benar, membangun, bukan hanya asal menyerang, membabi buta itu. Sekali lagi ya, orang ini terlalu banyak buka mulut, tidak mau belajar, suka cari-cari kesalahan orang lain. Donitan ini sama saja dengan Dr. Yonatan Purnomo itu ya. Versi Donitannya orang Kristen itu adalah Yonatan Purnomo. Kerjanya dia apa? Buka bolak-balik Alkitab dari kejadian Wahyu cuma untuk mencari kesalahannya orang Kristen, mencari kesalahannya Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia. Ya kan? Dia bilang ada 6.500-an kesalahan di Alkitab. Sama aja dengan Donitan si Yonatan Purnomo itu. Mereka berdua ini cuma asal buka mulut, tapi tidak mau belajar dengan baik. Oke? Jadi di sini Donitan memberikan sebuah kesimpulan yang ngawur, yang tidak sesuai dengan kitab sucinya orang Kristen. Dia sendiri menyimpulkan sesuatu yang tidak didasari kepada firman Tuhan. Dia hanya memberikan kesimpulan yang sembrono,
Tetapi pada akhirnya kesimpulannya itulah yang menyerang dirinya sendiri. Sekali lagi, saran saya, sudahlah, jangan suka menyerang imannya orang lain. Anda belajar iman sendiri dulu. Kalau sudah kuasai Al-Quran dengan baik, baru bisa mengkritisi iman. Nah, masalah, kita tidak masalah. Tapi lakukanlah kritik itu secara konstruktif, secara benar, supaya diskusi bisa bagus. Nah, kalau seperti ini kan, untuk apa kita mau berdiskusi dengan orang yang kacau balau seperti Don Ditan itu? Oke, ini tanggapan saya. Sampai berjumpa di lain kesempatan.